Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran semuanya, pada video kali ini kita akan mempelajari bacaan yang dianggap sulit yang terdapat di juz 4. Sebelum kita masuk pembahasan, ada beberapa hal yang mesti kita ketahui. Yaitunya, pada juz 4 ini ada beberapa ayat yang panjang nantinya, namun di situ sedikit sekali tanda waqaf, bahkan tidak ada. Supaya tidak asal-asalan berhenti dan memulai, maka ada beberapa huruf yang bisa kita jadikan sebagai tempat berhenti dan memulai. Yang pertama illa, artinya kecuali. Yang kedua summa, artinya kemudian. Yang ketiga fa, artinya maka. Yang keempat waw, artinya dan. Yang kelima hatta, artinya sehingga atau sampai. Dan yang terakhir kaf, artinya seperti. Jadi huruf kaf yang seperti ini yang bisa kita jadikan sebagai tempat berhenti. Jangan kaf yang seperti tanda sikut itu, bukan. Bentuk kaf yang seperti ini yang bisa kita jadikan tempat berhenti. Kalau seandainya nanti di tengah ayat banyak kita jumpai waqaf lam alif dan tidak ada waqaf yang lain, cara berhentinya kita berhenti di kalimat yang berada setelah waqaf lam alif. Misalkan di sini ada waqaf lam alif, kita berhenti wa yastabshirun dan memulai kembali dari huruf yang berada setelah waqaf lam alif. Wa yastabshiruna. Supaya tidak ragu, langsung kita lihat ayat-ayatnya. Bacaan sulit pertama terletak di surat Ali Imran ayat 111. Di sini ada huruf dha yang fathatain. Cara berhentinya kita hilangkan salah satu baris dan kita panjangkan dha ini 2 harokat. Jadi abaikan saja huruf ya yang tidak punya titik dan baris. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa adza. Bacaan sulit yang kedua terletak di ayat 112. Di sini tanda waqaf baru kita jumpai di baris yang ketiga. Jadi misalkan kita mulai dari duribat, jadi bisa kita berwaqaf di illa dan ulang kembali dari illa. Illa bihablim. Misalkan ketika membaca nggak sampai nafas kita sampai waqaf qaf lam, kita masih bisa cari tempat berhenti. Memulai dari illa bihablim, berhenti dari waba'u karena ada huruf waw. Dan memulai kembali dari huruf waw. Waba'u bighadabim. Sampaikan kepada waqaf qaf lam. Bacaan sulit yang ketiga terletak di ayat 113. Di sini juga ada fathatain pada huruf hamzah. Cara berhenti sama, hilangkan salah satu baris, panjangkan 2 harokat. Laisu sawa'a. Bacaan sulit yang keempat terletak di ayat 114. Di sini juga ayatnya lumayan panjang, tanda waqaf baru ada baris ketiga. Cara berhentinya, kita mulai dari yu'minuna dan berhenti kita di waya'murun dan memulai kembali dari waya'murun. Waya'muruna bil, langsungkan ke sampai akhir ayatnya. Di sini banyak sekali tanda huruf waw yang bisa kita jadikan tempat berhenti. Jangan berhenti pada setiap huruf waw, jangan. Berhenti pada salah satunya saja. Bacaan sulit yang kelima terletak di ayat 117. Di sini lumayan panjang ayatnya. Kita bisa memulai dari awal ayat. Mathaluma dan berhenti di huruf kaf ini. Ini artinya seperti. Kamathalirih. Dan memulai kembali dari ka. Kamathalirihim fiha. Sampaikan kepada akhir dari waqaf qaf lam. Bacaan sulit yang keenam terletak di ayat 136. Kita memulai ulaika dan berhenti di waqaf yang ada wawnya. Wajannat dan mulai kembali dari waw. Wajannatun dan kita sampaikan bacaan sampai waqaf qaf lam. Bacaan sulit yang ketujuh terletak di ayat 144. Di sini ada tanda bulat lingkaran di atas huruf alif. Ini namanya sifir mustadir. Jadi dia menghilangkan tanda panjang. Jadi cara membacanya, fa yang fathah ini kita pendekkan dan langsung kita gabung dengan huruf hamzah yang kasroh ini. Salah kalau kita baca afaim, nggak boleh. Yang betul itu afaimma. Jadi langsung kita loncarkan kepada huruf setelahnya. Jadi dia menghilangkan tanda panjang.
Bacaan sulit yang ke-8 terletak di ayat 147. Kita mulai dari wa ma kana dan kita berhenti nanti di wathabbit. Karena di sini ada huruf waw dan memulai kembali dari huruf waw. Wathabbit aqdamana dan sampaikan kepada akhir ayatnya. Bacaan sulit yang ke-9 terletak di ayat 153. Di sini ada beberapa huruf yang bisa kita jadikan tempat berhenti. Kita mulai dari iztus'idu dan berhenti kita di warrasulu yad'ukum. Ulang dari warrasulu. Dan kita lanjutkan bacaan. Kalau masih nggak sampai bisa berhenti di fa'athabakum, ada huruf fa. Dan ulang kembali dari huruf fa. Bacaan sulit yang ke-10 terletak di ayat 170. Di sini tanda wakafnya tidak ada kecuali tanda wakaf lam alif. Cara berhentinya, kita berhenti di kalimat yang berada setelah wakaf lam alif. Kita mulai dari farihina, berhenti di wayastabashirun dan memulai kembali dari huruf yang berada setelah wakaf lam alif. Wayastabashiruna billadzi. Misalkan kita berhenti sampai sini, berhenti di setelah waqaf lam alif. Alla khaufun alaihim. Ulang dari Allah. Alla khaufun alaihim walahum yahzanun. Bacaan sulit yang ke-11 terletak di ayat 183. Di sini tanda waqaf tidak ada kita jumpai kecuali di baris yang ketiga. Cara berhentinya kita cari huruf. Di sini kita dapatkan huruf hatta, artinya sehingga. Jadi kita mulai dari allazi berhenti di hatta. Dan kita memulai kembali dari hatta. Bacaan sulit yang ke-12 terletak di ayat 195 surat Ali Imran. Di sini waqaf baru kita jumpai di baris yang berada jauh dari baris yang kedua. Nah, cara berhentinya cari huruf yang bisa kita jadikan berhenti. Di sini banyak huruf waw, pilih salah satu saja. Kita mulai dari falladzina hajaru, berhenti kita dari wa'udzu, ulang dari wa'udzu dan kita sampaikan ke huruf yang ada tanda waqaf lagi. Misalkan di sini wala udkhilannahum, kita ulang dari wala udkhilannahum, berhenti pada waqaf jim. Bacaan sulit yang ke-13 bisa kita lihat di surat yang baru, surat An-Nisa ayat yang pertama. Di sini tidak ada tempat berhenti, bisa kita mulai dari ya ayyuhan nasu, dan kita berhenti di wa khalaqa minha karena ada wa, dan kita ulang kembali dari wa ini dan kita sampaikan kepada tempat waqaf. Di sini ada hamzah lagi yang fathatain. Cara berhenti sama, hilangkan salah satu baris dan dipanjangkan 2 harokat. Wa nisaa. Bacaan sulit yang ke-14 bisa kita lihat di ayat ketiga surat An-Nisa. Di sini ada huruf fa, bisa kita jadikan sebagai tempat berhenti. Kita mulai dari wa in khiftum, berhenti di fankihu dan kita ulang dari fa ini lagi sampai ke waqaf jim. Bacaan sulit yang kelima terletak di ayat 12 surat An-Nisa. Di sini ada huruf dhad yang merupakan mad asli karena berjumpa dengan huruf ro yang bertasydid berubah menjadi mad lazim mutsaqqal kilmi. Makanya dhad ini harus dipanjangkan 6 harokat atau 6 ketukan dan tasydidkan kepada huruf ro dan baru diwaqafkan. Ghairu mudhar. Bacaan sulit yang ke-16, di sini ada huruf dal yang sukun berjumpa dengan ta yang bertasydid. Jadi dal ini yang awalnya qalqalah, dia nggak boleh qalqalah karena ada tanda tasydid pada huruf ta. Jadi kita tinggalkan. Huruf ro yang fathah langsung loncat kepada huruf ta. Wa in aradtu mustibdala zawjim. Itu cara membacanya. Aradtu mus. Bacaan sulit yang terakhir terletak di surat An-Nisa ayat ayat 23. Di sini ayatnya lumayan panjang dan banyak sekali terdapat huruf waw yang bisa kita jadikan tempat berhenti. Misalkan kita mulai dari hurrimat, berhenti kita sampai wa ammatukum, ulang dari wa ini. Wa ammatukum wa khalatukum, berhenti kita sampai wa ummahatukum, ulang dari wa ummaha. Dan kita berhenti nantinya sampai misalkan wa ummahatu nisaikum, ulang dari wa ummahatun nisaikum sampai ke tempat berwaqaf. Di sini ada huruf nun yang bertasydid.
Cara berwakafnya, kita sukunkan huruf nun dan kita dengungkan selama 2 harokat. Dakhaltum bihin. Kemudian cara berhenti pada akhir ayatnya pun gak ada masalah nampak di sini. Kalau ada huruf lam alif, berhenti di kalimat yang berada sesudahnya. Aslabikum wa anta jama'u bainal, sampaikan ke waqaf qaf lam. Jadi itulah bacaan sulit yang ada di juz yang keempat. Jadi yang perlu kita ingat adalah beberapa rumus yang bisa kita jadikan tempat berhenti tadi, yaitu huruf illa, summa, fa, wa, hatta, dan ka. Moga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.